Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Eva Monika Septiana dari kelas MI2E dengan NIM 20317100017. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul aplikasi Smart UMKM. Nah, di sini saya membuat video ini guna memenuhi tugas proyek 1 sebagai tugas UAS. Nah, sebelumnya, apa sih itu aplikasi Smart UMKM? Nah, pasti banyak yang belum tahu nih. Apa sih itu aplikasi Smart UMKM? Nah, untuk aplikasi Smart UMKM sendiri adalah sebuah platform yang bisa diakses oleh para pelaku UMKM melalui smartphone Android dan dapat menghubungkan antara pelaku UMKM, pemerintah, dan investor dalam satu wadah. Dengan adanya aplikasi ini, diharapkan dapat memudahkan UMKM di Indonesia mendapatkan dukungan pemerintah seperti pemberian bantuan dana, distributor bahan baku, dan dukungan dari investor berupa akses permodalan dapat terjadi secara efektif dalam satu wadah. Nah, untuk metode pelaksanaan yang telah dilakukan oleh kelompok saya, yang pertama adalah studi literatur, di mana literatur diambil dari jurnal maupun internet serta sumber lainnya. Literatur yang digunakan berupa jurnal dan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, baik jurnal nasional dan juga jurnal internasional. Selain itu, kami juga melakukan wawancara kepada pelaku UMKM di daerah Bojonegoro sebagai sampel dalam pembuatan aplikasi kami, sehingga kami bisa melakukan survei secara nyata atau real time, dan juga Bapak Agus selaku Ketua Sarana Prasarana dan Tenaga Kerja di Bojonegoro untuk mendapatkan data real tentang kendala-kendala yang dihadapi oleh pelaku UMKM dalam mengembangkan usahanya selama pandemi COVID-19. Nah, metode pelaksanaan yang kedua yaitu persiapan dan perancangan aplikasi, di mana persiapan yang dilakukan oleh kami yaitu tujuan pembuatan, fitur-fitur apa aja sih yang harus ada di aplikasi Smart UMKM, kemudian menentukan research dalam pembuatan aplikasi ini, kemudian pembagian tugas dalam aplikasi ini, dan juga anggaran biaya dalam pengembangan aplikasi. Berapa banyak biaya yang harus kami keluarkan untuk mengembangkan aplikasi kami, sehingga bisa menjadi sebuah aplikasi yang dapat diimplementasikan dengan baik. Nah, berikut adalah flowchart dari aplikasi Smart UMKM, di mana saat pertama kali login, user atau pengguna dari aplikasi kami akan melakukan verifikasi apakah sudah login atau belum. Jika belum, maka dapat melakukan register terlebih dahulu. Apabila sudah login, maka dapat langsung daftar di menu aplikasi. Kemudian user dapat memilih menu. Kemudian yang pertama yaitu pembukaan keuangan. Nah, jika dalam pembukaan keuangan sendiri, user mendapatkan keuntungan. Nah, bisa langsung melakukan pengajuan modal atau pinjaman modal kepada investor atau sumber pendanaan lainnya. Kemudian dalam melakukan pengajuan modal sendiri itu dapat melakukan komunikasi dengan investor pada aplikasi Smart Chat sehingga dalam diskusinya itu lebih privat. Kemudian apabila belum mendapatkan keuntungan, user atau pengguna dari aplikasi kami sendiri itu dapat mengikuti event-event atau pelatihan sehingga diharapkan dapat membantu dalam mendapatkan pinjaman modal. Kemudian di sini juga disediakan informasi mengenai harga bahan baku yang ada di berbagai wilayah di Indonesia sehingga untuk menghilangkan tengkulak pasar. Kemudian dapat mengakses pasar apabila sudah selesai melakukan transaksi ataupun melakukan menggunakan fitur-fitur yang ada di aplikasi Smart UMKM, maka pengguna dapat langsung logout atau keluar dari aplikasi Smart UMKM ini. Nah, untuk selanjutnya yaitu ERD dari aplikasi Smart UMKM. Nah, ERD yang pertama yaitu pengguna dapat register, kemudian login, menghubungkan fitur, kemudian di aplikasi ini sendiri terdapat fitur Smart Laba, Smart Harga, Smart Pasar, Smart Acara, dan Smart Chat. Kemudian untuk use case dari aplikasi Smart UMKM, di mana pengguna dapat melakukan pembukuan keuangan, melakukan pengajuan kredit dan investasi, melihat riset harga, melihat peluang pasar, melihat informasi event-event, dan juga melakukan chat kepada investor atau sumber pendanaan lainnya, sehingga lebih privat. Nah, berikut adalah pembuatan
Nah, untuk metode yang selanjutnya yaitu adalah pembuatan desain tampilan aplikasi. Nah, di sini adalah contoh beberapa tampilan dari aplikasi yang kami buat. Nah, ini adalah halaman login, kemudian ini adalah Smart Labas, ini Smart Model, kemudian ini adalah halaman profil, kemudian ini adalah Smart splash screen dari aplikasi Smart UMKM, kemudian ini adalah Smart Pasar, kemudian adalah menu dari aplikasi ini. Nah, selanjutnya adalah implementasi dari aplikasi Smart UMKM. Nah, ini adalah link GitHub yang telah kami buat. Kami melakukan implementasi kerjasama melalui GitHub. Kemudian di sini kami melakukan kerja pembagian per tim. Nah, untuk implementasi aplikasi dari Smart UMKM sendiri telah kami lakukan. Nah, berikut saya tampilkan hasil dari aplikasi Smart UMKM. Baik, nah berikut adalah hasil implementasi yang telah kami lakukan atau hasil yang telah kami buat. Nah, berikut adalah aplikasi Smart UMKM, di mana ini merupakan halaman splash screen dari aplikasi Smart UMKM. Nah, user dapat mengklik Get Start. Kemudian, nah di sini akan ditampilkan halaman login dari aplikasi Smart UMKM, atau bagi user atau pengguna yang belum melakukan login atau melakukan pendaftaran dapat melakukan sign up atau pendaftaran terlebih dahulu. Kemudian dapat login. Nah, berikut adalah menu dari aplikasi Smart UMKM, yaitu Smart Laba, Smart Model, Smart Harga, Smart Acara, Smart Pasar, dan juga Smart Player. Nah, untuk Smart Laba sendiri itu menampilkan pemasukan dan juga pengeluaran dari masing-masing pelaku UMKM yang telah terdaftar di aplikasi kami. Nah, di sini akan disediakan pengeluaran per harian, bulanan, atau tahunan, sehingga dapat melakukan menghitung secara real time terhadap keuntungan yang didapatkan oleh pelaku UMKM. Nah, untuk selanjutnya adalah Smart Modal. Nah, di sini disediakan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan akses permodalan. Jadi dapat melakukan pengajuan kredit dan juga investasi dari pelaku UMKM kepada investor yang telah terdaftar di aplikasi kami. Nah, untuk selanjutnya adalah Smart Harga. Nah, di sini akan disediakan harga-harga bahan baku dan bahan-bahan lainnya dari berbagai kalangan. Nah, misal harga sayur, buah, dan juga sembako. Kemudian adalah Smart Acara. Nah, di sini akan dicari mengenai event-event yang ada di terdekat. Misal adalah mentoring. Nah, di sini ada pelatihan desain grafis, desain kemasan mengenai jenis-jenis usaha, kemudian pelatihan konten kreator, media sosial sebagai media promosi, kemudian pelatihan jasa boga, manajemen pemasaran, usaha jasa boga. Nah, untuk selanjutnya adalah Smart Pasar. Nah, di sini disediakan mengenai harga-harga yang ada di pasaran, sehingga kita bisa mengetahui misal bawang, dari berbagai wilayah akan disediakan persentase atau perbedaan harga yang ada di pasaran. Kemudian adalah fitur yang terakhir, yaitu Smart Player. Untuk dalam investasi sendiri pasti kan membutuhkan metode pembayaran yang digunakan. Nah, di sini ada beberapa yang sudah terdaftar di aplikasi ini.
Nah, selanjutnya adalah kuesioner yang kami lakukan. Nah, kuesioner dari aplikasi Smart MKM ini dibuat untuk mengukur tingkat penerimaan, dampak, atau persepsi aplikasi menggunakan pendekatan teknologi acceptance model atau TMI. Nah, setelah kami melakukan implementasi nih, maka kami menyebarkan hasil kuesioner kepada pelaku MKM atau pengguna dari aplikasi ini sebagai sampel. Nah, untuk kuesioner yang kami gunakan sendiri itu menggunakan pendekatan TMI. Nah, untuk yang pertama adalah kemudahan atau perceived age of use dengan pertanyaan sebagai berikut, yaitu yang pertama, menurut saya aplikasi Smart MKM mudah untuk dipelajari. Untuk pertanyaan yang kedua, yaitu aplikasi Smart MKM mudah untuk digunakan. Pertanyaan yang ketiga adalah aplikasi Smart MKM mudah untuk diingat. Pertanyaan keempat adalah aplikasi Smart MKM mudah dipahami. Pertanyaan kelima adalah ketersediaan petunjuk penggunaan pada aplikasi Smart MKM. Untuk pertanyaan terakhir tentang kemudahan, yaitu menurut saya aplikasi Smart MKM mudah untuk diakses. Nah, untuk metode TAM yang kedua yaitu kemanfaatan atau perceived usefulness. Dengan pertanyaan yang pertama adalah aplikasi Smart MKM memberikan hasil informasi yang akurat. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah aplikasi Smart MKM menjawab kebutuhan untuk memajukan usaha pelaku MKM. Pertanyaan ketiga adalah menggunakan aplikasi Smart MKM peluang usaha menjadi mudah dan besar. Pertanyaan yang keempat adalah menggunakan aplikasi Smart UMKM sangat penting bagi pelaku UMKM, investor, dan juga pemerintah. Nah, untuk kuesioner mengenai metode TAM yang ketiga adalah sifat dalam menggunakan atau attitude toward using teknologi. Untuk pertanyaan yang pertama yaitu saya menerima penerapan Smart UMKM yang dilakukan pelaku UMKM. Untuk yang kedua adalah saya menolak untuk melakukan investasi selain menggunakan Smart UMKM. Untuk pertanyaan ketiga adalah secara keseluruhan saya menikmati penggunaan aplikasi Smart UMKM untuk membantu melakukan investasi. Nah, untuk kuesioner mengenai metode TAM yang keempat adalah nilai untuk menggunakan atau behavioral intention to use. Yang pertanyaan pertama adalah aplikasi Smart UMKM memotivasi saya agar tetap digunakan. Pertanyaan kedua, saya akan merekomendasikan aplikasi Smart UMKM kepada pengguna lain. Pertanyaan ketiga adalah aplikasi Smart UMKM menyediakan fitur untuk mengakses permodalan, mengakses pasar, dan mengikuti event-event atau sertifikasi. Saya suka menggunakan aplikasi Smart UMKM, saya ingin menggunakan aplikasi Smart UMKM secara mandiri. Nah, untuk pertanyaan yang terakhir atau kelima, yaitu sistem secara aktual atau actual system use, di mana aplikasi Smart UMKM sesuai dengan prosedur yang telah diberikan. Saya puas menggunakan aplikasi Smart UMKM. Pertanyaan ketiga, saya merasa nyaman menggunakan aplikasi Smart UMKM. Pertanyaan yang terakhir yaitu saya mengerti dan memahami cara menggunakan aplikasi Smart UMKM. Nah, di mana dalam petunjuk pengisiannya kami menggunakan skala 1-5, di mana untuk skala 1 itu untuk sangat tidak setuju. Kemudian untuk nomor 2 itu tidak setuju. Untuk yang nomor 3 adalah cukup atau netral. Untuk nomor 4 yaitu setuju, nomor 5 adalah sangat setuju. Nah, dari hasil kuesioner yang kami bagikan kepada responden, maka kami mendapatkan hasil kuesioner sebagai berikut. Dari hasil kuesioner kami yang dibagikan kepada responden didapatkan 25 responden dengan jumlah laki-laki sebanyak 7 orang dan juga perempuan sebanyak 18 orang. Nah, berikut adalah hasil dari data yang kami kumpulkan. Untuk skala rata-rata kebanyakan adalah 4, sekian dari masing-masing setiap pertanyaan. Nah, untuk metode yang selanjutnya adalah evaluasi perbaikan dan pengembangan aplikasi, di mana evaluasi yang dilakukan adalah dengan mencatat error atau bug yang terjadi saat dilakukan uji coba aplikasi, serta evaluasi dari user. Selain itu, dilanjutkan dengan evaluasi keseluruhan yang menjadi bahan belajar untuk kedepannya jika terhadap kekurangan terhadap mekanisme kerja sistem. Yang sudah kami lakukan tadi, alhamdulillah, sistem yang kami buat itu berjalan secara sesuai dengan rancangan yang kami buat dan tidak terjadi error atau bug di sistem kami. Jika hasil akhir berjalan dan aplikasi dapat digunakan sebagai fungsinya, maka dinyatakan berhasil dan membawa manfaat bagi pelaku MKM. Nah, alhamdulillah kami
aplikasi kami berjalan sesuai dengan fungsinya, dan kami telah melakukan survei terhadap responden yang dilakukan menggunakan metode TAM. Namun, jika pada saat aplikasi digunakan terdapat masalah atau error pada beberapa fitur yang membuat sistem tidak dapat berjalan sesuai rencana, maka akan dilakukan perbaikan terhadap sistem aplikasi setelah tahap evaluasi selesai. Kegiatan dilakukan dengan perbaikan dan pengembangan aplikasi. Nah, untuk selanjutnya adalah analisis data. Nah, kami telah melakukan penyebaran kuesioner. Nah, dari hasil kuesioner kami mendapatkan analisis data. Nah, untuk analisis data yang pertama adalah analisa profil responden. Dari 25 responden dengan skala usia 18 sampai 50 tahun. Nah, untuk kebanyakannya responden berusia 20 tahun dengan persentase 56%. Kemudian untuk profesi pekerjaan responden sendiri 88% sebagai mahasiswa, 8% sebagai pegawai swasta, dan juga 4% sebagai wirausaha. Untuk jenjang pendidikan yang saat ini dijalani oleh masing-masing responden 64% yaitu S1 atau D4, kemudian 16% adalah D3, 16% adalah SMA, kemudian untuk data yang selanjutnya adalah mereka sudah lulus. Kemudian untuk jenis kelaminnya 72% responden merupakan perempuan, kemudian untuk 28%-nya adalah laki-laki. Nah, untuk skala penelitian Smart UMKM yang selanjutnya adalah variabel kemudahan atau perceived ease to use. Nah, dari hasil kuesioner yang kami dapatkan adalah untuk pertanyaan yang pertama, yaitu apakah Smart UMKM mudah untuk dipahami. Nah, untuk nilai dari skala 3 yaitu 16%, kemudian untuk skala 4 atau setuju yaitu 32%, kemudian untuk skala 5 atau sangat setuju adalah 52%. Kemudian untuk pertanyaan yang selanjutnya adalah ketersediaan petunjuk penggunaan pada Smart UMKM. Nah, di sini responden menjawab skala 3 netral atau cukup adalah sebanyak 20%. Kemudian untuk responden yang menjawab setuju untuk skala 4 yaitu 40%, dan juga responden yang menjawab sangat setuju adalah 40%. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya adalah menurut saya aplikasi Smart UMKM mudah diakses. Nah, untuk responden yang memberikan penilaian skala 3 yaitu sebanyak 4%, kemudian untuk responden yang memberikan penilaian 4 yaitu 48%, kemudian untuk responden yang memberikan penilaian 5 yaitu sebanyak 48%. Nah, untuk selanjutnya, untuk pertanyaan yang selanjutnya yaitu aplikasi Smart UMKM mudah untuk digunakan. Nah, responden memberikan penilaian 3 sebanyak 12%, kemudian untuk skala 4 yaitu 44%, dan juga untuk skala 5 adalah 44%. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya adalah aplikasi Smart UMKM mudah untuk diingat. Hasil yang kami dapatkan skala 3 adalah 16%, kemudian skala 4 adalah 36%, kemudian untuk skala 5 adalah 48%. Nah, untuk selanjutnya, menurut saya aplikasi Smart UMKM mudah untuk dipelajari. Nah, hasil yang kami dapatkan untuk penilaian responden skala 3 adalah sebanyak 8%, kemudian skala 4 adalah 48%, dan untuk skala 5 adalah 44%. Untuk skala penelitian Smart UMKM yang selanjutnya adalah variabel kemanfaatan. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama adalah aplikasi Smart UMKM menjawab kebutuhan untuk memajukan usaha pelaku UMKM. Nah, dari data yang diberikan oleh responden, 12% menjawab skala 3 atau cukup, 32% menjawab setuju, dan 56% atau sebanyak jumlah responden 14 menjawab sangat setuju. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya adalah menggunakan aplikasi Smart UMKM, peluang usaha menjadi mudah dan besar.
dari hasil yang kami dapatkan, 20% atau sebanyak 5 orang menjawab cukup atau netral, 40% atau sebanyak 10 orang menjawab setuju, dan 10 orang atau 40% dari data responden menjawab sangat setuju. Untuk pertanyaan selanjutnya adalah menggunakan aplikasi Smart UMKM sangat penting bagi pelaku UMKM, investor, dan pemerintah. Nah, data yang kami dapatkan, 12% atau sebanyak 3 orang menjawab netral atau cukup, 4 orang menjawab setuju, dan juga 13 orang menjawab sangat setuju. Untuk pertanyaan selanjutnya adalah aplikasi Smart UMKM memberikan hasil informasi yang akurat. Dari data yang kami dapatkan, 24% orang menjawab cukup atau netral, 29% menjawab setuju, dan 12 orang atau 48% menjawab sangat setuju. Untuk skala penelitian yang selanjutnya adalah sikap dalam menggunakan atau attitude towards using technology. Untuk pertanyaan yang pertama adalah saya menolak untuk menggunakan investasi selain menggunakan Smart UMKM. Dua orang menjawab tidak setuju, 10 orang menjawab netral, 6 orang menjawab setuju, dan 7 orang menjawab sangat setuju. Kemudian untuk pertanyaan kedua adalah secara keseluruhan saya menikmati penggunaan Smart UMKM untuk dapat membantu melakukan investasi. 7 orang menjawab netral atau cukup, 9 orang menjawab setuju, dan 9 orang menjawab sangat setuju. Untuk pertanyaan yang selanjutnya adalah saya menerima penerapan Smart UMKM yang dilakukan pelaku UMKM. Dari data yang kami dapatkan, 5 orang menjawab cukup, 7 orang menjawab setuju, dan 13 orang menjawab sangat setuju. Kemudian untuk selanjutnya adalah skala penelitian Smart UMKM atau niat untuk menggunakan atau behavior intention to use. Nah, di sini saya akan merekomendasikan aplikasi Smart UMKM kepada pengguna lain. 4 orang menjawab cukup atau setuju, cukup atau netral, 8 orang menjawab setuju, 13 orang menjawab sangat setuju. Kemudian, pertanyaan selanjutnya adalah aplikasi Smart UMKM menyediakan fitur untuk mengakses permodalan, mengakses pasar, dan mengikuti event-event atau sertifikasi. 1 orang menjawab tidak setuju, 3 orang menjawab netral, 8 orang menjawab setuju, dan 13 orang menjawab sangat setuju. Untuk pertanyaan selanjutnya adalah saya suka menggunakan aplikasi Smart UMKM. 5 orang menjawab netral, 8 orang menjawab setuju, dan 12 orang menjawab sangat setuju. Untuk pertanyaan yang selanjutnya, yaitu saya ingin menggunakan aplikasi Smart UMKM secara mandiri. 2 orang menjawab netral, 14 orang menjawab setuju, dan 9 orang menjawab sangat setuju. Untuk skala penelitian yang selanjutnya, yaitu sistem aktual atau actual system use. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan. Saya puas menggunakan aplikasi Smart UMKM. 5 orang menjawab netral atau cukup, 7 orang menjawab setuju, 13 orang menjawab sangat setuju. Kemudian, saya merasa nyaman menggunakan aplikasi Smart UMKM. 3 orang menjawab setuju, 3 orang menjawab cukup atau netral, 10 orang menjawab setuju, 12 orang menjawab sangat setuju. Kemudian, saya mengerti dan memahami cara menggunakan aplikasi Smart UMKM. 4 orang menjawab netral, 8 orang menjawab setuju, dan 13 orang menjawab sangat setuju. Nah, untuk selanjutnya adalah penutup, di mana terdiri atas kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulannya, berdasarkan analisa hasil kuesioner, aplikasi Smart UMKM dapat diterapkan dan diimplementasikan sesuai dengan tujuan dan fungsi dari aplikasi tersebut, yaitu membuat aplikasi Smart UMKM untuk dapat menghubungkan pelaku UMKM, investor, dan pemerintah dalam satu wadah untuk memajukan dan mengembangkan usaha UMKM. Analisis menggunakan model TAM dengan 5 variabel dan 3 indikator. Dengan adanya hal tersebut diharapkan pengembangan dapat mengetahui kepuasan pengguna atau user dapat menggunakan aplikasi Smart UMKM melalui 5 variabel, yaitu kemudahan, kemanfaatan, sikap dalam menggunakan, niat untuk menggunakan sistem secara aktual. Nah, dari hasil tersebut dapat dijadikan dalam sebuah data yang diolah menjadi informasi tingkat kepuasan para pengguna atau user tersebut. Berdasarkan data hasil kuesioner, para pengguna menyatakan bahwa aplikasi Smart UMKM dapat digunakan dengan mudah dan para pengguna tidak mengalami kesulitan saat digunakan karena aplikasi Smart UMKM telah memenuhi analisa model TAM dengan 5 variabel.
Nah, untuk saran dan pengembangan selanjutnya berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran yang perlu diperhatikan oleh peneliti selanjutnya, yaitu sebagai berikut. Untuk yang pertama, untuk pengembangan aplikasi Smart UMKM diharapkan mampu meningkatkan dan mengembangkan fitur-fitur yang ada di dalam aplikasi agar dapat meningkatkan status penerimaan pengguna terhadap aplikasi. Untuk peneliti selanjutnya harus menjelaskan mengenai aplikasi Smart UMKM dan mendampingi para responden agar dapat pengisian kuesioner tidak terjadi kesalahpahaman terhadap pertanyaan yang diberikan. Sekian penjelasan atau presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya.